Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nimatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pendidikan Agama Islam kelas 7 kita akan membahas tentang bab 6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih indah. Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kita ambil dari dua sumber, dari Al-Quran, dua surat yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 dan yang kedua surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah. Yang kedua surat Al-Mujadalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berilah kelapangan di dalam majlis, fafsahu, maka lapanganlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa iza qila suzu fangsuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, yarfa'illahu allazina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi dua surat tadi, surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah, ini adalah membahas tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, di sini dapat kita lihat yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Yang ketiga, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Jadi dalam surat Ar-Rahman di sini sudah jelas bahwasanya manusia dan jin itu tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan yang diberikan Allah. Allah itu memberikan kekuatan apa? Yaitu berupa akal. Jadi manusia itu diberi potensi oleh Allah SWT berupa akal. Nah, akal inilah yang harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru, termasuk mengetahui seluruh isi langit. Manusia dapat mengetahui struktur atau keadaan di luar angkasa, yaitu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan akal. Akal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Beda dengan hewan. Hewan itu tidak diberikan akal. Maka hewan tidak tahu apa yang ada di luar angkasa. Di bulan ada beberapa planet, macam-macam tata surya. Maka hewan itu tidak mengetahui karena hewan itu tidak berikan akal.
akal itu harus diasah dan terus diasah. Nah, itu adalah kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dia akan senang baca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan cara menelaahnya. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kemudian yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman. Kalau dalam surat Al-Mujadalah, dalam kandungannya itu yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkannya. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghormati guru. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru dan meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap seorang muslim. Setelah kita mempelajari surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, maka kita tahu keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah. Kemudian kalau pentingnya ilmu pengetahuan, nah itu dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Mengapa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya? Karena sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas pasti akan dihormati oleh orang lain, diberikan kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya apa? Tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Kalau dalam surat Al-Mujadalah itu juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis. Majelis itu tempat untuk mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di kelas, di masjid, majelis taklim, ataupun yang lainnya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Dan juga berhak untuk semuanya untuk mengeluarkan pendapat yang sama. Akan tapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tapi tidak berilmu, dia itu akan lemah, tidak sempurna. Orang yang beriman tapi tidak punya ilmu, maka tidak sempurna, maka dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seorang yang tidak didasari ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berilmu tapi tidak beriman, ia akan tersesat. Punya ilmu tapi tidak iman, maka dia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Selanjutnya, etika dalam mencari ilmu antara lain. Yang pertama, mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Nah, yang pertama, cintai ilmu itu dulu. Kalau kita sudah cinta, udah senang, maka kita belajar itu tidak ada beban, nyaman. Nah, dan kita belajar itu pasti akan merasa senang.
Contohnya saja gini, mayoritas anak laki-laki itu kebanyakan suka pendidikan olahraga, sepak bola contohnya. Nah, ketika ketika pas pelajaran olahraga sepak bola, meskipun olahraga itu jam 12 siang dalam keadaan yang panas sekali, maka anak itu akan merasa sangat senang ketika dia bisa bermain sepak bola walaupun dalam keadaan panas. Yang dia rasakan apa? Dia tidak merasakan kepanasan. Yang dia rasakan hanyalah senang dan senang. Karena dia sudah senang duluan dengan ilmu itu. Ilmu tentang pelajaran olahraga sepak bola. Beda halnya ketika ada anak yang tidak suka pelajaran matematika karena beranggapan bahwa matematika itu susah. Maka ketika besoknya ada pelajaran matematika, besok ulangan matematika, bisa saja itu sudah males duluan. Berangkat dari rumah itu yang sehat bisa jadi sakit. Tapi hal sebaliknya, kalau sudah senang dengan pelajaran itu, oh ya besok olahraga. Atau anak yang suka pelajaran IPA, oh ya besok pelajaran IPA. Yang sakit bisa jadi sembuh. Nah, maka dari itu yang pertama adalah cintai ilmu itu terlebih dahulu. Maka ketika kamu sudah mencintai ilmu itu, maka ketika pembelajaran, ketika belajar, ketika menuntut ilmu, maka di situ kamu akan dapat banyak hal. Yang pertama adalah barokah ilmu itu, manfaat dari ilmu itu, kemudian kesenangan dalam mencari ilmu, dan pahala yang sangat luar biasa karena kita dalam menuntut ilmu dasari dengan rasa ikhlas. Yang kedua, menghormati orang yang memberikan ilmu, yaitu guru. Nah, hormati dan sayangi. Ketika kita sudah menyayangi guru, maka pintu keberkahan itu akan selalu terbuka untuk kita semua. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru menjelaskan. Itu adalah etika dalam mencari ilmu. Maka ketika etika-etika ini dapat kamu pelajari, dapat kamu laksanakan, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian itu penjelasan tentang surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.